Halo, selamat datang di channel saya. Saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan berbicara tentang saham Barito Pacific. Pertama nanti akan kita lakukan rasio analisis, baru kira-kira strategi investasi apa yang akan saya lakukan atau bisa saya lakukan berdasarkan analisis dari saham Barito Pacific ini atau saham BRPT. Nah, sekarang seperti biasa kita akan memulai dari total asetnya dulu. Dari growth-nya, asetnya bertumbuh dari 98 menjadi 10 triliun ya. 98K sampai 10K. Kemudian ekuitasnya meningkat dari 2019 ke 2020. Namun di sisi lain untuk utangnya atau debt-nya juga naik dari 58.000 menjadi 64.000. Nah, kita lihat porsi utangnya itu sebesar apa. Ternyata kalau dibandingkan 2017 ke belakang ya, 3 tahun terakhir peningkatannya cukup signifikan. Nah, ini nanti kita akan cek debt to equity rasionya dengan peningkatan ini. Namun kita bisa lihat bahwa nilainya meningkat juga ya dari 2018 sampai 2020, dan porsinya ini banyak dimiliki oleh long term debt. Di sini long term debt-nya 50.000, kalau di total debt-nya 64.000. Jadi porsi long term debt-nya cukup tinggi. Ini mengharuskan kita untuk mengecek interest-nya atau bunganya ya, kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya. Ini akan menjadi lebih penting dalam kondisi BRPT ini. Nah, sekarang kita masuk ke debt to equity ratio. Seperti biasa, sebagai investor kita tentu inginnya nilainya di bawah 1 lah normalnya ya. Overall di sini nilainya masih di atas 1 karena peningkatan yang besar tadi ya, dibandingkan 2017 jadi 2018. Nilainya sebenarnya masih cukup konsisten di angka 1,4 sampai 1,5. Nilainya sedikit turun dibandingkan 2019. Sedangkan porsi long term debt-nya cukup tinggi. Cuman ya kembali lagi turun 2%. 2019 ke 2020 dia dari 49% menjadi 47%. Nah, ini kita balik ke cash ratio. Kalau kita bahas cash ratio, kemampuan dia untuk membayar utang jangka pendeknya dengan uang kas, kita maunya sih sedekat mungkin dengan nilai 1 ya gitu. Lebih baik lebih dari 1. Nah, kalau kita lihat dari 2019 ke 2020, di 2020 nilainya turun jadi di bawah 100% atau di bawah 1, jadi 94% di 2020. Nilai ini tidak terlalu menarik ya, tidak terlalu diinginkan oleh investor. Cuman dengan industri yang padat modal, nilai ini masih cukup wajar ya. Sedangkan kalau kita bicara asset turnover-nya cukup rendah ya, di angka 33 turun lagi ke angka 23%. Next, kita bicara soal profitability. Dari revenue-nya cukup stabil walaupun angkanya berkurang dikit. Sedangkan kalau dari tahunan annualized, nilainya masih 2 tahun terakhir cukup stabil, namun trennya masih ada dalam tren yang cukup positif. Sedangkan kalau kita bicara net profit margin, di sini yang menarik, net profit marginnya sangat rendah, bahkan di bawah 1% ya, 0,7.
Jadi ini cukup mengkhawatirkan kalau kita sebagai investor. Nah, kembali lagi tadi kalau kita bicara utang jangka panjangnya banyak, namun kita memiliki keuntungan yang bisa membayar 1,9 kali dari bunga utang yang dimiliki. Yang dibutuhkan investor sebenarnya sebisa mungkin di atas 1, jadi ini cukup nyaman ya bagi investor. Nah, ini yang menarik, kalau return on equity-nya di angka 0,3 turun dari 0,4 di tahun 2019. Ini nilainya cukup kecil sekali ya. Kalau kita bicara return, kita harus bandingkan dengan instrumen lain, misalnya deposito atau misalnya reksadana atau surat utang negara. Angka ini masih jauh di bawah return dari instrumen-instrumen tersebut gitu. Jadi ini sangat tidak nyaman mungkin ya bagi seorang investor. Nah, kita masuk ke pricing atau valuasinya. Kalau berdasarkan return yang dimiliki terhadap rata-rata IHSG, angkanya ini masih kemahalan ya. Mahal 96%. Sedangkan untuk PBV, rata-rata PBV selama beberapa tahun terakhir nilainya itu juga masih terlalu mahal, sekitar 51% untuk Barito Pacific ini. Oke, jadi kita masuk ke justifikasinya ya untuk rasio analisis. Untuk growth-nya tadi cukup bertumbuh ya, asetnya bertumbuh, equity-nya bertumbuh, meskipun debt-nya juga ikut bertumbuh. Jadi kita masukin checklist di sini. Untuk debt to equity ratio dan long term debt-nya, liquidity-nya kita bisa bilang tidak sesuai yang diharapkan. Kalau standarnya itu 1 dan long term debt-nya kalau bisa rendah ya. Barito Pacific ini debt to equity-nya di atas, long term debt-nya masih cukup tinggi gitu ya. Jadi kita skip. High cash reserve, sebenarnya cash reserve-nya masih cukup tinggi ya, di angka 94%. Jadi kita oke di sini. Untuk increasing profit, nah ini sama sekali harus diperhatikan karena nilainya kalau bahkan dibandingkan instrumen yang lain masih kurang bersaing gitu ya. Dan untuk valuasinya, baik secara sejarah PBV-nya dia maupun dibandingkan dengan emiten-emiten lain, dia masih termasuk cukup mahal. Jadi ini penilaian dari rasio analisisnya. Lalu bagaimana strategi investasinya? Kita akan masuk ke analisa dari SWOT. Di sini salah satu kelebihan dari Barito Pacific ini menurut saya adalah dia sudah masuk ke big cap gitu ya. Jadi secara likuiditas cukup baik, likuiditas sahamnya cukup baik gitu ya, dan tentu dia bisa memiliki benefit dari economic of scale gitu ya. Sedangkan untuk kelemahannya ya seperti yang sudah kita jabarkan tadi, profitability-nya masih cukup rendah dengan harga yang cukup tinggi gitu ya. Untuk opportunity-nya saya cari-cari di berita, dia memiliki opportunity dari eksplorasi geothermal gitu ya. Dia ingin mengembangkan PLTP di tahun 2022. 2021 ini dalam tahap eksplorasi. Nah, jadi meskipun di sini ada opportunity, ada threat-nya juga atau ancamannya, ada market risk gitu ya. Karena
kembali lagi tahap eksplorasi geothermal ini tahap yang masih membutuhkan biaya gitu ya, masih membutuhkan biaya yang cukup besar sebelum akhirnya bisa diproduksi dan diperjualbelikan hasil dari pengeborannya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalau kita bicara decisionnya, kalau mau di skip, kalau saya pribadi ya, jadi ini my decision, ini opini pribadi dan bukan merupakan ajakan untuk melakukan apapun ya. Sekali lagi ini ditekankan, tapi kalau saya akan skip. Saya akan skip, oke, karena kalau dibandingkan return dari instrumen lain ya, instrumen selain saham, saya mungkin akan lebih masuk ke sana karena dengan resiko yang lebih rendah gitu ya. Untuk short term trading, oke sih, short term trading kembali lagi karena strength-nya itu dia memiliki big cap gitu ya. Jadi dan dia juga terdiversifikasi, memiliki anak usaha yang cukup baik ya, Chandra Asri. Nah, kemudian untuk wait for discount, saya tidak akan menunggu untuk diskon ya, karena secara profitability masih cukup jauh. Jadi dibandingkan wait for discount, saya lebih memilih wait untuk dia menaikkan keuntungannya ya. Lalu medium term hold enggak juga gitu ya, karena memang sudah cukup mahal. Untuk return investing tidak juga, karena returnnya masih lebih rendah daripada instrumen lain. Sedangkan capital gain investing juga tidak, karena dia secara nilai capitalnya sudah bukan diskon lagi ya, sudah mahal gitu ya, sudah di atas dari nilai rata-rata per dari IHSG ataupun PBV dia selama beberapa tahun terakhir. Jadi itu sedikit strategi investasi untuk Barito Pacific. Silakan disesuaikan, atau kalau teman-teman ada opini lain bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Dan sekali lagi, kalau butuh slide-nya atau ingin menganalisa sendiri berdasarkan tabel dan grafik yang tadi, bisa follow Instagram @irianto.business. Beberapa hari ke depan saya akan upload. Kalau lupa tolong ingetin. Oke. Sekarang terima kasih sudah mendengarkan. Saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video berikutnya.